Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan suara yang terkoyak. Pemerintah jangan anti kritik. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada. Semoga masih dalam kebaikan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah tentunya adik-adik mahasiswa masih menghadapi situasi yang serba sulit seperti ini di tengah pandemi yang belum tahu selesainya seperti apa, dan tentunya adik-adik mahasiswa khususnya salah satu agent of change dan agent of control dalam memberikan suara dan tentunya terkenal sebagai mahasiswa yang kritis terhadap problematika bangsa dan negara. Tentunya apapun keadaannya, saya banyak mendapat curhatan dari adik-adik semua. Yang penting tetap semangat apapun keadaannya dan jangan sampai mengkungkung dan menutup diri terhadap semua masalah dan permasalahan bangsa ini. Tetap ikuti dan tetap kritisi di sana. Saya tadi menyinggung berkaitan dengan kebebasan bersuara. Tentunya kalau kita berbicara kasuistis, kebebasan bersuara ini memang sangat-sangat riskan sekali di era sekarang. Berkaitan dengan kasuistis, dari kasus-kasus yang paling update bisa dikatakan diskusi akademis di UGM sebagai contoh. Kemudian salah satu bintang komedi yang mengkritisi kasus Novel Baswedan kemudian diserang, kemudian dalam tanda kutip ingin dihabisi karakternya di sana. Kemudian humoris Gus Dur yang sudah menjadi publikasi, kemudian ada pemanggilan dari aparat penegak hukum, kemudian ujaran kebencian, hate speech, kemudian dari undang-undang ITE. Tentunya banyak sekali kasuistis yang ada di negeri ini berkaitan dengan kebebasan bersuara. Kemarin ada beberapa pihak dan rekan-rekan juga mempertanyakan, tetapi pada saat kali ini saya ingin merangkum bagaimana kebebasan bersuara itu. Berbicara kasuistis tadi, tentunya kita berbicara tentang konteks keadilan itu sendiri. Tentunya keadilan ini sifatnya memang relatif dan multidimensi, karena keadilan ini sifatnya tidak bisa kumulatif, mempunyai perspektif lain, perspektif A, B, C, dan D, dan seterusnya. Berbicara keadilan, tentunya saya masih ingat bahwa ada 5 kata keadilan di dalam konstitusi. Yang pertama ada di pembukaan, 2-nya ada di batang tubuh. Yang pertama di alinea, yang pertama berkaitan dengan bagaimana hubungan humanisme antara warga negara, baik antar negara lain ataupun dengan civil society sesama negara warga negara Indonesia. Kemudian berkaitan dengan tujuan negara, dan yang ketiga berkaitan dengan ideologi negara. Kemudian yang keempat adalah di pasal 24 ayat 1. Di sana berkaitan dengan tujuan penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman di sana. Kekuasaan kehakiman tentunya tujuan hukumnya keadilan selain kepastian dan kemanfaatan. Dan keadilan di situ dicantumkan sebagai poin yang pertama di sana. Nah, ini kan artinya keadilan mempunyai derajat yang lebih daripada tujuan hukum yang lain. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan pasal 28H ayat 2 berkaitan dengan hak konstitusional warga negara berkaitan dengan implementasi dalam equality before the law, baik di dalam pemerintahan ataupun di depan hukum, bagaimana hak warga negara itu sendiri. Nah, 5 kata keadilan ini secara konstitusi tentunya sudah jelas di sana. Tinggal yang menerapkan keadilan oleh penguasa ini akan seperti apa.
Kemudian bagaimana perspektif keadilan menurut pedang keadilan? Ada adagium ataupun azas yang sering kita perdebatkan dulu ketika zaman kuliah. Tentunya ada fiat justitia ruat culum ataupun via justitia et peret mundus. Keadilan harus tetap ditegakkan walaupun langit runtuh. Keadilan harus tetap ditegakkan walaupun bumi hancur. Seperti itu. Kemudian kita berbicara tentang keadilan itu sendiri. Keadilan adalah jantung dan roh dari tujuan hukum itu sendiri dan menempatkan 2 derajat daripada tujuan hukum yang lainnya. Keadilan ibarat 2 sisi pedang. Artinya keadilan itu apakah tajam ke bawah, tumpul ke atas, ataukah ibarat pedang tersebut ketika sisinya hanya dipegang oleh alat-alat kekuasaan tanpa memandang sisi yang lain? Ataukah bahwa keadilan itu seperti ibarat pedang yang bisa saya analogikan dipegang oleh orang buta di dalam kegelapan, maka siapapun yang akan di sampingnya jika pedang tersebut tidak dipegang dengan baik, tidak dihunus dengan bijak, maka semua yang ada di sekitarnya akan terlibas dan semua elemen bangsa tentunya akan kena dampak kerugian di sana. Itu berbicara keadilan. Kalau kita berbicara kasus kebebasan bersuara tadi, ada kebebasan yang bersuara, ada yang cuma dipanggil, kemudian diminta klarifikasi keterangan seperti kemarin humoris Gus Dur, kemudian sampai ada yang dipenjara, dikriminalisasi dan sebagainya. Nah, ini kan cara-cara sistem bernegara yang tidak baik tentunya buat khususnya rekan-rekan mahasiswa semuanya. Lalu bagaimana kebebasan bersuara ini kalau kita runut dari konteks historis dan konstitusinya? Jelas bahwa konstitusi kita sudah diamandemen 4 kali. Khususnya di pasal 28 berkaitan dengan kebebasan bersuara ini di pasal 28 hingga khususnya amandemen yang kedua konstitusi pasal 28 dipecah dari pasal 28A sampai menjadi pasal 28J. Artinya amandemen konstitusi ini sudah sampai kedua dari tahun 99 sampai kemudian 2002 4 kali. Khususnya kebebasan bersuara ini sudah diamandemen pada amandemen yang kedua, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Artinya apa? Tentunya masih ingat bahwa 18 Agustus adalah hari konstitusi. Apa penguasa lupa ataupun pura-pura tidak tahu bahwa penempatan kebebasan bersuara ini sudah sangat jelas di konstitusi kita. Kemudian kalau kita berbicara level yang lebih tinggi, kita berbicara Mahkamah Konstitusi. Kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the guardian dan the interpreter of Constitution. Di sana Mahkamah Konstitusi menerjemahkan, ada beberapa redaksional di sana. Saya teringat putusan Mahkamah Konstitusi di akhir 2006. Di sana ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013 sampai 022 PU-4 2006. Di sana menafsirkan pasal KUHP berkaitan dengan pasal 134, 136 dan pasal 137. Saya masih ingat betul karena ini sering didiskusikan bahkan debat mahasiswa dulu. Di sana pasal penghinaan presiden dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian mari kita komparasikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan itu juga uji materi memberikan tafsir dari pasal 310, 311 tentang pencemaran nama baik, kemudian 316 sampai 207 KUHP. Hal ini berkaitan dengan pencemaran nama baik ataupun penghinaan baik dari warga negara ataupun dari pejabat negara. Mari kita sedikit bedah konstitusionalisme seperti ini, konteksnya seperti apa. Mahkamah Konstitusi ini sangat bijak sekali. Kenapa saya katakan seperti itu?
baju presiden di sana dalam arti dikritik, dihina, dan sebagainya, dia menjadi berubah dari delik umum menjadi delik aduan. Kenapa saya katakan seperti itu? Tadi saya sudah mengatakan komparasinya adalah putusan MK tentang pencemaran nama baik dan sebagainya. Kalau presiden tidak terima oleh warga negara yang dikritik, bisa diadukan melalui delik aduan di sana, kemudian diproses melalui peraturan perundang-undang, bisa IT, KUHP, dan lainnya. Artinya seperti apa? Negara demokrasi dimanapun di dunia ini, termasuk di Indonesia, idealnya tidak pernah ada yang mencantumkan nama pasal penghinaan presiden, itu tidak pernah ada. Kalau takut dikritik, tentunya tidak usah dan tidak perlu untuk menjadi pemimpin. Kalau kritikan khususnya dari tata negara seperti itu tentunya. Nah, ini berbicara redaksional, kemudian secara historis seperti apa? Kalau kita berbicara historis, sejak reformasi tahun 98, salah satu undang-undang yang diperbaiki, salah satunya adalah hak kebebasan bersuara. Karena kita tahu bahwa rezim Soeharto hampir 32 tahun di sana terindikasi dibungkam suaranya, sehingga pasca reformasi lahirlah Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan ini menjadi redaksional berkaitan dengan kebebasan pendapat warga negara itu. Nah, ini kan saya katakan tadi sudah jelas redaksional kebebasan bersuara itu seperti apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kebebasan bersuara warga negara di tengah demokrasi dan degradasi moral sekarang cuma kebablasan? Asal-asalan presiden dihina, pejabat negara dihina, dikritik? Tidak. Pasal 28C ayat 1 dan 2 tentunya di sana sudah mengindikasikan ciri khas dari bangsa kita, pluralisme bangsa kita, unity in diversity Indonesia. Berbeda dengan kebudayaan yang di barat karena kita mempunyai kultur yang sendiri. Artinya kebebasan bersuara di sana tetap dibatasi oleh hak-hak orang lain di sana. Hak kesusilaan, etika, dan sebagainya. Nah, sekarang pada celah ini memang aparat penegak hukum itu seperti apa menafsirkan konteks kebebasan bersuara ini terhadap warga negaranya. Nah, berkaitan dengan ini saya yakin bahwa aparat penegak hukum sampai detik ini saya masih percaya akan bisa bijak dan adil. Kalaupun ada oknum 1-2 yang mohon maaf kurang cerdas menafsirkan keadilan sehingga sampai pada institusi bahwa seolah-olah keadilan ini tendensius oleh penguasa, kemudian di sana menghantam dan bahkan mengkriminalisasi yang oposisi terhadap pemerintah. Saya yakin bahwa itu adalah perbuatan oknum, dan saya yakin bahwa aparat penegak hukum di negeri ini masih bisa objektif dan rasional untuk melihat konteks yang ada di negeri ini. Kemudian khususnya buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada, para pemuda Indonesia dan adik-adik mahasiswa, tetaplah bersuara selama ada berbasis ilmu, berbasis data, kemudian berbasis objektif dan rasionalitas. Konstitusi telah menjamin. Saya yakin aparat penegak hukum juga akan adil. Saya katakan bahwa baju presiden itu ada 3, yaitu baju personality, kemudian legitimasi, dan polisi. Dalam 3 tahap ini dulu khususnya menjelang Pilpres 2019 sudah banyak kita bahas bagaimana personality presiden di sana itu hak warga negara, hak presiden dalam kapasitas dia personal warga negara, biarkan, maka hormati. Kemudian berkaitan dengan legitimasi, presiden yang sudah terpilih di sana pasal 4 konstitusi mengindikasikan bahwa presiden adalah kepala pemerintah dan juga kepala negara, maka hargai. Nah, pada konteks polisi inilah maka kuliti, saya katakan seperti itu. Kebijakan khususnya dari presiden ataupun pemerintah dan para pengambil kebijaksanaan yang tidak pro rakyat, maka kuliti di sana, kritisi dan berbasis ilmu tentunya di sana. Jangan asal bersuara dan juga jangan asal-asalan menebar hoax dan sebagainya. Nah, itulah ciri khas intelektual yang harus dipegang oleh rekan-rekan semuanya. Berkaitan dengan ini, saya berharap
negara kita kalau kebebasan bersuara terus terindikasi dibungkam, kemudian apa-apa kriminalisasi, kemudian apa-apa penegak hukum turun ke rakyatnya, terindikasi memberi ancaman dan sebagainya, saya rasa ini akan jauh mundur ke belakang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jangan sampai terjadi otoritarisme new dan freestyle. Saya katakan bahwa otoritarianisme new ini artinya para pengambil kebijakan di sana memanfaatkan sistem alat-alat negara dan birokrasi dan yang dipegang oleh kekuasaan. Kemudian freestyle seperti apa? Jelas-jelas ketidakadilan dipertontonkan dan jelas dan bahkan merusak sistem hukum. Makanya saya katakan bahwa jangan sampai republik ini mundur ke belakang menjadi otoritarianisme new dan freestyle di sana. Dan akhir kata tentunya pada posisi manapun, sesuai kapasitas dan bidang apapun, saya yakin bahwa rekan-rekan semuanya memiliki basis, memiliki argumentasi, dan tentunya tetap bersuara, dan beda itu tidak masalah karena dalam perbedaan itulah Unity University Indonesia dapat terbangun. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, nanti bisa disambung lain waktu. Dan sekali lagi tetap semangat adik-adik mahasiswa dalam konteks yang seperti ini, jangan ngerasa terbelenggu dan jangan merasa pikiran ini terbelenggu. Tetap bersuara, tetap cinta NKRI apapun kapasitas bidang apapun. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.